Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang lagi tinggal di Hamburg dan aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte dan aku datang ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair, tepatnya di Kassel. Dan di video kali ini aku mau berbagi tips untuk kalian yang mau belajar bahasa Jerman dari nol, di mana kalian belum pernah mendengar bahasa Jerman atau belum pernah belajar bahasa Jerman. Karena aku pribadi pertama-tama belajar bahasa Jerman itu di sekolah, karena aku waktu itu di SMA jurusan bahasa dan budaya dan bahasa asing kita yaitu bahasa Jerman. Makanya itu aku bisa bahasa Jerman dan sekarang aku di Jerman. Aku udah 7 tahun di sini dan aku ngerasa kayak bahasa Jerman aku cukup dan aku siap untuk belajar bahasa baru. Dan sekarang aku lagi belajar beberapa bahasa. Contohnya aku lagi belajar bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Rusia, bahasa Norwegia, dan kayak kalau aku lagi bosen aja atau kalau aku nggak ada kerjaan, aku buka Duolingo, aku lihat YouTube, aku lihat film-film dari negara-negara itu, aku dengerin musik juga. Dan aku kayak kepikiran berbagi tips ke kalian cara belajar bahasa Jerman dari nol. Dan ini waktunya aku berbagi tips penting untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman dan yang ingin memulai journey belajar bahasa Jerman. Selamat menyaksikan. Yang pertama-tama aku sarankan untuk belajar bahasa, maupun itu bahasa Jerman atau apapun itu bahasanya, yang paling penting yaitu kita memahami alfabet terlebih dahulu. Karena dengan alfabet kita bisa membaca dan kita bisa memahami apa yang mereka katakan. Dan dalam bahasa Jerman, untungnya alfabetnya itu sama kayak kita, dan pengucapannya juga itu kayak hampir sama dengan kita, dengan bahasa Jerman, kayak kita mengucapkan apa yang kita baca, enggak kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan kita enggak mengucapkan apa yang kita baca, tapi bahasa Jerman normal, kayak ABC gitu. Yang spesial dalam bahasa Jerman itu mereka punya vowel yang spesial, yaitu E, Ö, S, SZ. Ini sangat spesial dalam bahasa Jerman. Kayak E, E, E. Jadi kayak gimana ya, kayak agak ditelan dan ada E-nya gitu di endingnya, tapi kayak E-nya itu nggak di bener-bener di pronounce E gitu, kayak kayak aku kayak gini, jadi kayak lidah kalian ada di dalam gigi kalian gitu, tapi nggak strong banget, tapi kayak gitu kurang lebihnya, kayak e e. Untuk ini SZ, kayak ini kayak benar-benar strong S gitu. Kayak karena di Jerman itu kayak ada sh, sh, sh. Jadi ini tuh pakai kayak CH gitu. Di sini pakai CH gitu, kayak sh, sh, kayak sh, sh, kayak agak berbisik sh, 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 gitu. Contohnya Schule, Stepan, Sprache. Ini sih yang spesial dalam bahasa Jerman. Kalian bisa lihat di YouTube alfabet bahasa Jerman. Ini tuh kayak sekarang benar-benar modern banget untuk belajar bahasa. Dan yang kedua yaitu belajar. Aku pernah dengar kalau kita belajar bahasa dimulai dengan gramatik itu nggak baik. Tapi menurut aku untuk mengetahui basic gramatik itu sangat-sangat bermanfaat, karena itu bisa membuat kita lebih mengerti kenapa mereka bilang ini itu instead ini itu. Dan aku mau berbagi dengan kalian, gramatik bahasa Jerman itu gak gampang, gak kayak Inggris. Dan gramatik bahasa Jerman, pokoknya kalau kalian belajar bahasa Jerman, lupakan bahasa Inggris, lupakan peraturan bahasa Inggris. Gramatik ini sangat-sangat penting untuk kalian. Kayak contohnya, saya adalah perempuan, dia adalah laki-laki, mereka adalah perempuan dan laki-laki, kalian adalah perempuan dan laki-laki. Dan mereka tuh nggak cuma bilang adalah, itu setiap subjeknya itu ada konjungsi masing-masing. Contohnya, oke, aku mulai dari awal. Contohnya, ich bin, du bist, sie oder sie itu perempuan, itu laki-laki, sie oder ist, wir sind, ihr seid, sie
Sie sind. Jadi di Jerman itu ada kata yang dimulai dengan alfabet besar. Dan Sie dengan alfabet besar itu Anda atau kamu dalam formal. Contohnya, Sie sind nett, Sie sind lieb, Sie sind sehr nett, Sie sind sehr lieb. Anda sangat baik, Anda sangat baik. Mungkin kalian bisa ambil screenshot atau kalian tulis kalau kalian punya alat tulis, karena ini bakalan aku hapus. Dan gramatik penting yang selanjutnya yaitu Verben atau kata kerja. Karena kata kerja juga itu dalam bahasa Jerman seperti konjungsi subjek. Kayak setiap orang atau setiap subjek itu berbeda. Atau contohnya kayak aku makan, kamu makan, mereka makan, atau aku sedang makan, mereka sedang makan, mereka sedang kayak present. Aku di sini mau nulis present atau yang sekarang dilakukan. Kita ngambil contoh kata kerja membuat, karena di Jerman itu sangat-sangat berguna, atau kata kerja ini sangat-sangat berguna. Dan aku mau ngasih contoh ke kalian perbedaan di setiap subjek atau konjungsi di setiap subjek. Contoh, ich mache, aku sedang membuat. Itu kalau kita bilang kayak ich mache gerade Brot, zum Beispiel, aku sedang membuat roti. Kayak kalau mereka bilang semua ini, artinya mereka sedang melakukan sesuatu itu. Bukan mereka lagi bikin itu kemarin, atau besok, atau apa. Tapi benar-benar ini tuh kayak lagi dilakukan. Zum Beispiel sekarang, ich mache ein Video. Dan ya, ich mache, aku sedang membuat. Lagi terjadi gitu. Dan du machst. Sie oder er macht. Dia sedang membuat. Kamu sedang membuat. Wir machen. Untuk plural, kayak kami atau sie, mereka, itu selalu kata kerjanya itu tidak berubah. Ihr macht. Kalian sedang membuat. Sie machen. Mereka sedang membuat. Dan sie machen. Anda sedang membuat. Kadang ada kata kerja atau ada satu kata, satu kalimat yang aku gak bisa translate-nya ke bahasa Indo. Karena bahasa Jerman itu mereka punya aturan mereka masing-masing dan punya kata mereka masing-masing yang kadang susah ditranslate ke bahasa Inggris dan susah translate ke bahasa Indo. Kadang orang Jermannya juga bingung gimana cara ngejelasin kalimat ini. Tapi mereka tahu maksudnya apa, tapi gak tahu cara ngejelasinnya. Kalian bisa ambil screenshot karena aku mau hapus, atau bisa kalian tulis kalau sekarang kalian sedang menulis di buku kalian. Dan jangan lupa untuk mempronounce, karena pronunciation itu sangat-sangat penting, apalagi dalam bahasa Jerman. Dan yang selanjutnya, kalau kalian udah paham sein atau to be atau subjek konjungsi, coba kalian latih otak kalian, Coba kalian latihan melalui internet. Kalian bisa ketik Deutsch Übungen. Übung tuh artinya latihan. Ini kata kuncinya. Kalau kalian pengen mencari latihan-latihan di internet, kalian bisa tulis Deutsch Übungen, sein, Deutsch Übungen di YouTube, Deutsch Übungen di Google, internet. Dan selama aku belajar bahasa asing lainnya, aku menggunakan banyak banget ChatGPT. Kalau kalian juga belum mengerti banyak dengan kedua ini, kalian tanya ChatGPT. ChatGPT bisa, maksudnya ChatGPT gratis, dan ChatGPT juga bisa menjawab apa yang kita tanya. Dan kalian juga bisa bilang, tolong Google, tolong research, atau tolong lihat sumber dari ini itu, dan kasih aku latihan bahasa Jerman. Dan tips yang selanjutnya yaitu kalian bisa, kalau kalian belum punya, kalian bisa download Duolingo. Aku suka banget sama Duolingo dulu, apalagi zaman SMA. Tapi Duolingo itu enggak bagus untuk pemula yang benar-benar belajar dari nol. Itu menurut aku enggak relate, enggak relevan, enggak
berhubung, nggak membantu banyak, karena pertama-tama bener-bener kalian harus belajar ini. Tapi kalau kalian udah mengerti ini, atau kalian ingin melihat kata-kata baru, kalimat-kalimat baru, pengen mengucapkan kalimat basic tanpa mengetahui gramatik ini, atau tanpa mengetahui atau tanpa mempelajari gramatik pertama-tama, kalian cuma pengen bisa mengucapkan sesuatu, kalian download Duolingo. Buat aku Duolingo itu bagus untuk latihan pengucapan, untuk latihan memorize kata-kata baru atau kata-kata bahasa Jerman atau kalimat-kalimat bahasa Jerman. So aku juga merekomendasikan Duolingo ke kalian. Dan yang selanjutnya yaitu menurut aku fun part, karena ini sangat-sangat membantu perkembangan belajar bahasa Jerman kalian. Logisnya kalian lihat anak-anak bayi di Jerman, anak-anak bayi di Amerika, mereka jago kan bahasa Inggrisnya, mereka jago bahasa Jermannya karena ya ketika mereka lahir, ketika mereka kecil, orang tuanya mereka mengajarkan bahasa mereka. Dan kalian pikirkan deh, kayak anak-anak bayi, anak-anak kecil, mereka belajar bahasa tidak melalui gramatik. Mereka cuma melihat orang-orang di sekitar mereka, sesuatu di lingkungan mereka, mereka membaca sesuatu yang ada di lingkungan mereka dalam bahasa mereka. Kayak kita dalam bahasa Indonesia. Dulu kita pas masih belajar bahasa, kita nggak langsung belajar gramatik, kan, nggak langsung belajar alfabet, kecuali pas kita di SD baru kita memperbaiki gramatik kita, alfabet kita, ini itu kita. Tapi pas kita belajar, kita cuma ngelihat apa yang mama kita bilang kayak, ayo sini nak, sana pergi, dan seterusnya. Jadi kayak kita mengikuti mimik mereka, kita mengucapkan apa yang mereka ucapkan, dan kita itu memorize. Jadi kayak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pas masih kecil itu kayak kita simpan di kepala kita. Jadi kalau kita melihat kata ini, atau kalau kita mau bilang kata-kata ini, kita tahu bagaimana cara mengucapkannya dan mimik apa yang harus kita gunakan. Pas lengan aku patah, aku bener-bener stay di rumah sebulan gitu kan, hampir sebulan, bukan sebulan, sebulan lebih. Dan karena aku bosen, karena aku cuma gak bisa gerak di sini aja, tapi kayak di kepala aku masih clear gitu, aku masih bisa mikir, masih ada kapasitas. Jadi aku belajar bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Rusia, bahasa Norwegia. Dan aku cuci otak aku waktu itu seharian bahasa Prancis dengan musik, dengan YouTube maupun itu kayak vlog, kayak French vlog atau vlog di mana mereka cuma ngomong pakai bahasa Prancis tapi ada translate bahasa Inggrisnya juga, atau vlog bahasa Itali tapi mereka pakai bahasa Inggris translate-nya gitu. Contohnya aku bikin vlog dalam bahasa Jerman dan aku translate ke bahasa Indonesia. Di sana kalian juga bisa belajar bahasa Jerman dan melalui film, melalui podcast. Pokoknya banyak banget sumber-sumber yang bisa mencuci otak kalian dengan bahasa Jerman. Aku rekomendasikan Easy German, atau kalian bisa lihat kayak aesthetic German songs. I don't know, pokoknya kalian cari di YouTube, cari kayak daripada ngedum scroll, daripada ngeliat-liat Instagram, daripada ngeliat-liat apa yang orang lain lakukan, mending kalian lakukan waktu kalian untuk melihat vlog YouTube di Jerman, German vlog, atau kalian lihat vlogger-vlogger dari Jerman, dan coba lihat kalau mereka ada translate bahasa Inggrisnya atau ada translate-nya, dan cuci otak kalian dengan itu, dan kalian bisa juga mengucapkan apa yang mereka ucapkan, mimiknya, atau suaranya, atau bagaimana cara mereka mengucapkannya gitu. Ini sangat-sangat manjur, karena kalau kalian udah tahu mereka cara mengucapannya dan kalian ke Jerman atau kalian bicara sama orang Jerman, mereka orang-orang Jerman bakalan terkejut kayak wow. Dan untuk kalian yang ingin belajar lebih dalam lagi dan kalian ingin menginvest waktu dan uang kalian, kalian bisa mencari online tutor. Kalian bisa mencari online tutor dengan langsung orang Jerman di platform ini. Ada Preplay, italki. Aku belum pernah pakai italki, tapi aku pakai Preplay pas aku belajar bahasa Prancis karena aku gak ngerti banyak tentang pengucapannya dan gramatiknya, kayak gramatik dasarnya. Jadi aku kayak invest uang dan waktu aku ke platform Preplay, kayak per hour gitu. Online tutoring aku juga sangat-sangat menyarankan untuk kalian yang ingin memperdalam gramatik,
atau untuk kalian yang ingin latihan membuat kalimat atau dari pengucapan, atau kalian cuma pengen punya komunikasi, konversasi dengan orang Jermannya langsung atau dengan seseorang yang bisa memperbaiki bahasa Jerman kalian, aku sarankan kalian download atau di internet juga bisa kayak cari Preplay dan cari tutor yang pas untuk kalian. Aku juga apply di Preplay sebagai tutor bahasa Indonesia dan juga tutor bahasa Jerman. So, untuk kalian yang berminat, kalian bisa lihat di kolom deskripsi aku, dan di sana aku tulis link untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman sama aku. So, dan tips yang selanjutnya untuk daily atau belajar harian kalian, kalian hafalkan kata benda, kata kerja, kata sifat minimal 5 kata setiap kata-katanya. Dan kalian tanya ChatGPT yang terpenting atau yang paling digunakan. Aku pengen banget ngebahas tentang ini, tapi aku akan bahas di video selanjutnya atau akan bahas di video yang terpisah karena ini lumayan complicated, lumayan rumit, bakalan terlalu lama kalau aku bahas di sini. Dan ya, ini tips selanjutnya, kalian bisa tanya ChatGPT atau tanya Google. Dan tips yang terakhir yaitu, ya, kalau kalian udah tahu semuanya ini, atau kalau kalian udah menghafal banyak kata kerja, kata benda, kata sifat, ini itu, kalian coba menyusun kalimat. Waktunya untuk meng-apply atau menggunakan apa yang kalian pelajari dengan cara menyusun kalimat atau dengan cara pengucapan. Pengucapannya itu kayak bagaimana. Aku excited banget untuk bikin video tentang pengucapan dalam bahasa Jerman, tentang gramatik dasar, dan tentang bagaimana cara menyusun kalimat Jerman, karena menyusun kalimat dalam bahasa Jerman juga nggak semudah menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. So, semoga tips ini berguna untuk kalian. Dan pokoknya kalian harus punya strategi, kalian harus punya tujuan, kalian harus punya alasan yang terkuat untuk belajar bahasa. Maksudnya teknik-teknik ini nggak cuma buat bahasa Jerman, tapi untuk belajar bahasa lainnya juga. Karena ini yang aku lakukan untuk belajar bahasa baru selain bahasa Jerman. Kalau kalian ada request, atau ada saran, ada kritik, atau apapun itu, kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau ada apa-apa, kalian bisa kirim email ke aku. Dan kalau kalian mau tutor bahasa Jerman sama aku, kalian juga bisa klik link di deskripsi video aku. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.